wakaf di pasar modal syariah Indonesia itu sudah ada dari tahun 2016. 2019 kita menginisiasi sebuah produk yang kita sebut wakaf saham. Dan kemudian 2020 itu DJPPR menginisiasi produk wakaf sukuk yang khusus retail. Jadi wakaf saham itu sesimpel kalau kita bicara misalnya wakaf uang. Kalau wakaf uang kan artinya uang menjadi objek wakafnya. Saham pun demikian, bicara wakaf saham, maka saham tersebut yang menjadi objek wakaf. Karena ini bicara pasar modal syariah, maka jelas sahamnya adalah saham dasar regulasi dan fatwanya. Udah nggak ada isu bahwa by regulasi, by fatwa, saham sebagai objek wakaf itu sudah dikenal. Pokoknya konsep syirkah aja Bapak Ibu sekalian. Makanya fatwa nomor 135 tentang saham basisnya adalah syirkah. Kalau wakaf cash atau tunai atau produktif, itu adalah uang cash yang kita store, rupiah yang kita store. Tapi kalau di wakaf saham, selain rupiah, dalam hal ini adalah hasil keuntungan investasi saham, bisa dari dividen, bisa dari capital gain, juga si wakif bisa store sahamnya. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan 2 file, yaitu file ikrar dan file sertifikat. Sebelumnya di email ini juga dijelaskan secara detail, yaitu lembaga mana, lalu jenis wakafnya apa, yaitu saham, kode sahamnya apa, dan nama emiten, jumlahnya ada berapa, serta apa tujuan dari si penyaluran wakaf saham ini. Berikut adalah file akta ikrar yang nanti akan diterima oleh Bapak Ibu setelah berhasil menyalurkan wakaf sahamnya. Berikut adalah sertifikat yang akan diterima Bapak Ibu. Jangka waktunya selamanya insya Allah. Wakaf itu adalah harus dikelola secara profesional. Salah satu ciri pengelolaan profesional itu adalah harus diawasi, dikelola dengan dengan governance. Maka pembentukan PT menjadi salah satu pilihannya. Karena dengan PT governance-nya itu lebih tinggi kan, gitu. Setelah dari PT kemudian mau governance lebih tinggi biar diawasi oleh banyak pihak, maka opsinya bagus jadi emiten. Justru itu keren banget. Ini perkembangan SCF Syariah 74 miliar yang sudah disalurkan sampai Juli 2022. Ya. Ini terdiri dari 11,27 miliar saham syariah, ada sukuk mudharabah, ada juga sukuk musyarakah. Kita bisa bagi, ada yang memang sudah layak IPO. Nah, yang sudah layak IPO ini, UKM-nya itu akan bekerjasama dengan NDS Inkubator untuk rilis listing di Bursa Efek Indonesia. Adapun yang belum layak IPO itu biasanya masuk ke kami sebagai security co-funding. Di sini sebenarnya kita bantu mereka dalam hal pendanaan dan juga pelaporan keterbukaan informasi. Suatu saat nanti si UKM ini atau penerbit ini bisa masuk ke Bursa Efek Indonesia. Listed bisnis istilahnya ya, itu masuk ke inkubator dulu. Ya, nah kami sudah banyak kerjasama dengan inkubator. Ya, di sini mereka akan dibina, didampingin ya. Skema wakaf saham di SCF itu mungkin bisa dibagi 3 hal ini ya. Jadi ada yang mewakafkan sahamnya, saham dibeli saham dengan akad wakaf yang dikelola oleh Nazir nantinya. Ada juga mewakafkan imbal hasil. Seluruh imbal hasilnya itu diwakafkan kepada melalui Nazir ya, sebagai sedekah atau wakaf. Ada juga yang ketiga itu adalah sebagian. Jadi wakaf imbal hasilnya itu sebagian disalurkan sebagai wakaf dan sebagian lagi disimpan oleh investornya tersebut. Bagaimana pengembangan dari tanah wakaf yang dia terlantar atau dari Nazir mereka tidak punya pendanaan ya untuk mendanai atau mengembangkan tanah wakaf tadi, bisa memungkinkan nggak untuk skema yang sama tapi melalui SCF? Mungkin ini bisa jadi satu ide ya untuk memproduktifkan tanah yang diwakafkan ya, itu bisa banget. Jadi si wakif itu istilahnya ikut serta ini tanahnya tolong dikelola. Nah nanti di atasnya bisa kita bangun kuliner, bisa dibangun minimarket atau perkebunan. Nanti hasilnya itu bisa diwakafkan melalui Nazir. Itu bisa banget.